Itu aja kayak gitu. Boleh semua audionya ditutup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat hari ini bisa mengikuti kegiatan pembelajaran virtual. Umiria berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Yusuf, alhamdulillah sudah bergabung, tidak terlambat lagi ya nak. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Bergabung. Ya, selamat bergabung. Oke. Untuk membuka kegiatan belajar hari ini, Umiria ingin minta tolong kepada Lubna untuk bisa memimpin doa pembuka. Silakan Lubna. Mana Lubna? Lubna, silakan. Yuk, baca doa pembuka belajar. Silakan Lubna. Yaumi. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Rabbi srohlinya ketinggalan ya Lubna. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi minta tolong sama Allah, kita memohon untuk Umi, dia udah hafal doa sebelum belajar, Umi. Oke, Dea tadi kenapa nggak ikut tahfiz? Tadi kelupaan, Umi. Oh ya, oke. Besok lain kali nanti Dea ya yang baca doa. Baiklah semua anak-anak Umi yang Umi sayangi, Umi akan share screen materi hari ini ya. Tulisannya kelihatan, Umi. Sekarang sudah kelihatan belum? Dia memang butuh waktu. Sudah gampang. Umi. Pembelajaran tematik kelas 2 Rahman bin Auf. Oke, boleh audionya ditutup dulu. Nanti setelah Umiria persilakan untuk dibuka, baru dibuka ya. Agar suara Umi tidak terputus-putus. Oke, lanjut ya. Bahasa Indonesia, ungkapan permintaan tolong. Nah, sebelum Umiria mulai pembelajaran tematik pada hari ini, Umiria ingin bertanya dulu deh, materi minggu lalu atau materi pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Ayo, boleh dibuka audionya. Ungkapan permintaan maaf. Ungkapan permintaan maaf. Ya. Assalamualaikum Umi. Sila pertama dan sila kedua di rumah. Oke, PPKN-nya. Matematikanya. Alat ukur panjang baku. Oke, alat ukur panjang baku. Jangka sorong. Alat ukur pita. Meteran gulung. Oke, kalau materi SBDP membahas apa kemarin? Alat ukur baku dan membaku. Panjang pendek lagu, tekanan kuat lemah pada lagu. Iya, pinter. Semua bisa dengar suara Faiza dan Nanta dan teman-teman yang lain ya. Jadi setiap memulai pelajaran, Umi akan tanyakan materi minggu lalu. Apakah anak-anak semua masih ingat atau tidak ya?
Sekarang kita mulai ungkapan permintaan tolong. Permintaan tolong sama dengan permintaan maaf kemarin. Harus dilakukan atau diucapkan dengan kata-kata yang santun. Ungkapan permintaan tolong diucapkan pada saat kamu memerlukan bantuan orang lain. Kalimat yang digunakan saat meminta tolong haruslah dengan bahasa yang santun ya. Sama dengan waktu kita minta maaf. Karena ketika kita butuh pertolongan tapi kita tidak menggunakan bahasa yang santun, maka orang tidak akan mau menolong kita. Oke, Bu. Iya, tidak akan mau menolong kita. Katanya gini, tolongin dong, buku saya jatuh, ambilin dong. Nah, kata kawannya, ih males amat nolongin, orang minta tolong kok marah-marah. Pasti orang tidak akan mau menolong kita. Ya. Jadi ketika kita minta tolong harus menggunakan bahasa yang santun dan lemah lembut. Ya, paham? Lemah lembut. Iya, lemah lembut. Bulan baru bergabung, Bulan. Tunggu sebentar ya. Ya, Umi. Jadi macet karena Bulan baru bergabung. Oke, kita lanjut. Kalau tadi permintaan tolong ya. Kemudian contoh ungkap permintaan tolong. Nih, lihat. Maaf mengganggu, namaku Benny. Bolehkah meminta tolong mengambilkan foto dengan latar Candi Borobudur? Nah, dia minta tolong fotoin, tapi menggunakan bahasa yang santun. Nggak langsung bilang, woi, fotoin dong. Nah, pasti nggak mau orangnya. Iya nggak? Lagi di mall, mau foto, mau selfie, nggak bisa enaknya difotoin. Ada orang lagi lewat, dipanggil. Woi, tolong fotoin dong. Mau nggak kira-kira kalau kita digituin? Nggak mau, pasti harus bilangnya itu. Orangnya malah marah, Umi. Iya, marah. Emangnya saya siapa kamu nyuruh-nyuruh kayak gitu? Katanya gitu ya. Dia terkesan memerintah, padahal mau minta tolong ya. Terus ketika orang minta tolong, maka kita jawab pun dengan bahasa yang santun. Oh iya, namaku Devi. Aku pengunjung Candi Borobudur. Bagaimana kalau bergantian mengambil fotonya? Nah, sama-sama minta fotoin. Ya, kalau pakai HP bisa selfie. Kalau pakai kamera susah selfie-nya. Nggak kelihatan ya. Bener nggak? Kalau selfie pakai kamera, kita sudah siap. Krik, nggak tahu jadinya cuma badannya doang, kepalanya nggak kena atau pinggiran karena tidak ada kamera yang bisa dilihat langsung ya. Oke. Oke, Menulis ungkapan permintaan tolong. Nah, ini dia cara menulisnya. Tuliskan ungkapan permintaan tolong sesuai ilustrasi berikut. Nah, coba siapa yang bisa ya? Nih. Fitra kesulitan menghapus bagian atas papan tulis. Fitra pun meminta bantuan Jonas untuk menghapus papan tulis. Kira-kira seperti apa Fitra minta bantuan Jonasnya? Ada yang bisa? Contohnya Fitra, umpamanya kita jadi Fitra nih. Nggak bisa ngapus papan tulisan yang ada di papan tulis yang di bagian atas karena Fitra kurang tinggi. Kemudian dia minta tolong sama Jonas. Bagaimana caranya dia minta tolong? Ada yang bisa? Nanta, Umi. Coba seperti apa Nanta? Jonas, Jonas, aku minta tolong menghapuskan papan tulis. Oke, seperti itu. Ada yang lain? Ada yang Faiza, lain? Umi. Coba, Faiza apa? Jonas,
Bisakah kau menolongku? Aku berniat menghapus papan tulis, tapi aku kesulitan. Kesulitannya apa? Disebutkan kesulitannya. Karena tulisannya terlalu tinggi. Karena tulisannya terlalu tinggi. Oke, kita lihat ya. Aku kesulitan menghapus papan tulis bagian atas. Tolong bantu aku untuk menghapusnya ya, Jonas. Nah, seperti ini mirip-mirip ya tadi dengan kata-kata Faiza dan Nanta. Kira-kira seperti itu. Jadi, kita menggunakan bahasa yang santun. Kemudian yang kedua, Dedi kesulitan membawa buku-buku ke perpustakaan. Dedi meminta bantuan Udin dan Deni. Nah, kira-kira seperti apa sekarang anak muslimah? Coba, anak perempuan. Siapa yang berani? Ayo. Siapa yang berani? Anak perempuan? Gak apa-apa, salah juga nanti kan kita betulin sama-sama. Ayo. Siapa yang berani? Dedi ini bawa buku ke perpustakaan karena bukunya banyak, maka ditulis di sini buku-buku. Jadi lebih dari satu. Dia kesulitan, keberatan, repot. Jadi si Dedi ini minta bantuan Udin dan Deni. Siapa yang berani anak perempuan mengucapkan permintaan tolongnya? Ayo. Ada yang berani? Waduh. Coba Salwa atau Dea atau yang lain. Coba Balkis. Bisa nggak? Salwa, Umi. Coba Salwa, gimana? Aku Umi. Ya, Umi. Salwa dulu, ayo Salwa. Oh, Salwa, terkendala signal. Suaranya putus. Dedi kesulitan buku ke Udin. Balkis, Umi. Coba, seperti apa coba? Minta tolong ya, bukan membacakan ilustrasi ini, tapi bahasanya untuk minta tolong. Yuk, silakan. Balkis, Umi. Iya, silakan Balkis. Udin dan Deni bantu aku bawa buku-buku ini ke perpustakaan karena buku-buku ini banyak sekali. Oke, ya seperti itu boleh ya. Nah, ini dia kata yang tepat ya. Aku kesulitan membawa buku ini ke perpustakaan. Tolong bantu aku membawa buku ini ya. Nah, ini dia karena dua orang dia nggak mesti disebutkan, tapi si Dedinya ini berhadapan dengan Udin dan Deni. Tapi seperti yang Balkis tadi pun boleh. Ya. Oke, sekarang boleh audionya ditutup lagi semua. Audionya ditutup lagi semua, ayo. Ya. Makna kata pada puisi. Lihat ya puisinya. Petir, karya Suprida. Umiria mau minta tolong nih yang membacakan puisinya si Faiza. Silakan Faiza. Umi, tulisannya nggak jelas. Oh, nggak jelas. Oke, coba Umi stop share screen dan Umi share screen ulang ya. Sudah jelas? Umi, Faiza baca dari buku aja, Umi ya. Boleh, yuk. Petir. Di balik jendela, kilat menyala di udara, menyeramkan hingga menggentar jiwa.
Suaranya menggelegar kemana-mana hingga memekakkan telinga. Aku pun bersembunyi di balik meja. Karena amat takutnya hingga merindingku dibuatnya. Nah, ini ceritanya dia ini ketakutan dengan petir. Jadi ekspresi kita pun seperti orang ketakutan. Ya. Jadi ketika ini dari balik jendela, kilat menyala di udara, menyeramkan hingga menggetarkan jiwa. Suara menggelegar kemana-mana hingga memekakkan telinga. Aku pun bersembunyi di balik meja karena amat takutnya hingga merinding dibuatnya. Nah, seperti itu. Jadi kita benar-benar merasakan ketakutan dengan petir itu. Seolah-olah kita takut. Ya, Faiza ya? Semua ya? Jadi kita siap Umi karena tadi belum baca. Oke, iya, nggak apa-apa. Jadi kita memaknainya itu memang harus dibaca berulang-ulang dulu. Minimal 1 kali kita baca, baru kita paham isi puisi ini tentang apa. Ya? Oke. Hubungkan kata-kata dari puisi berikut dengan makna yang sesuai. Umi Ria punya ini. Menyebabkan telinga sakit hingga tidak bisa mendengar dengan baik. Ini salah Umi ketiknya ya, tidak bisa mendengar dengan baik. Kira-kira ini makna dari kata apa ya? Kata apa? Memekakkan Umi. Iya, memekakkan. Kalau ini cahaya yang bergerak cepat di langit. Apa? Kilat. Petir. Kilat. Petir. Cahaya. Kalau cahaya itu kilat. Kalau petir itu suara. Beda ya. Oke, ini menyebabkan bulu kuduk bangun karena takut. Nah, bulu kuduk bangun ini merinding. Merinding. Iya, oke, merinding. Terus memekakkan dan kilat. Nah, beda ya kilat sama petir ya. Kalau kilat cahaya, kalau petir itu suara. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah. Pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Memohon kepada Tuhan agar setiap kegiatan di sekolah dapat terlaksana dengan baik. Ya. 2. Mengembangkan sikap saling menghormati kepada teman dalam menjalankan ibadah sesuai ajaran agama. Kalau kita di SD Islam At-Tamam, maka ajaran agama yang kita pelajari adalah Islam. Oke, lanjut ya. 3. Membina kerukunan dengan teman walaupun berbeda agama. Oke, kalau di SD Islam At-Tamam tidak ada yang berbeda agama. Ini yang bisa terjadi berbeda agama adalah di sekolah negeri. Oke. Lihat lagi. Contoh sikap sesuai sila pertama di sekolah. Nih, ada 2. Berdoa sebelum sesudah mulai pelajaran. Kemudian menjalankan ibadah sholat berjamaah di sekolah. Ya, ini diantaranya, contohnya. Ya, ini contohnya ya. Pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. Sila kedua Pancasila mengajarkan kita untuk menyayangi sesama manusia. Contoh pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. 1. Memperhatikan saat guru mengajar di kelas. Nih, ini menghargai. Ketika Umi sedang menjelaskan, kita diam dan perhatikan. Nggak boleh sibuk sendiri. Nggak boleh ngobrol.
Nggak boleh dia sambil nulis-nulis, gambar-gambar, tapi nggak liatin Umi. Itu namanya tidak memperhatikan atau tidak menghargai. Nanti ketika kita tatap muka, Umiria nggak mau lihat anak murid Umiria yang seperti itu. Bukan hanya dengan Umiria, tapi dengan Umi dan abi-abi yang lain. Ya, karena coba kalau kita bayangkan, ketika kita sedang berbicara, orang lain nggak dengerin. Kira-kira kita tersinggung apa enggak? Tersinggung, Umi. Iya. Ya, Umi tersinggung. Iya, jadi kalau kita lagi ngomong terus orang lain nggak dengerin, malah mainan, malah bercanda dengan yang lain, ya kita tersinggung lah. Nah, jadi itu tidak boleh kita lakukan. Jadi kalau ada orang yang sedang berbicara, kita harus memperhatikan. Yang kedua, ikut memberi sumbangan untuk petugas sekolah yang sakit. Nah, ini toleransi ya, atau empati juga. Ada bukan hanya petugas sekolah, tapi ada kawan, ada guru, itu juga harus kita sumbangan ya. Oke, kita lanjut. Pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolah. Sila ketiga Pancasila menjelaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersatu. Sila ketiga juga mengajarkan kita untuk mencintai tanah air Indonesia. Nah, dengan anak-anak Umiria, kalau kita menyebut bangsa kita, nama negara kita harus jelas awalnya adalah huruf I. Jangan E. Ya, bukan Indonesia, tapi Indonesia. Karena Umi banyak mendengar orang nyanyi lagu Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Nah, itu salah. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, harus dibiasakan Indonesia penyebutannya ya. Berikut contoh pengamalan sila ketiga di sekolah. Ya, nih. Mencintai budaya Indonesia, yaitu batik. Siapa yang suka pakai baju batik? Faiza kondangan, Umi. Nah, untuk kondangan. Tapi kalau Bobok, maminya suka pakai baju batik nggak? Pakai baju batiknya daster ya, mami-mami, mama-mama, bunda-bunda. Dasternya batik ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi ya. Menggunakan produk dalam negeri, kemudian ini mengikuti upacara bendera dengan tertib. Tuh lihat, kalau lagi upacara nggak boleh pecicilan, nggak boleh banyak bergerak, apalagi ketika mendengarkan lagu Indonesia Raya. Ya, audionya boleh ditutup anak pinter agar suara Umi tidak terputus. Ya, oke. Kemudian lihat gambar apa ini? Itu adanya. Ondel, Umi. Siapa itu? Ondel, Umi. Ada suara siapa itu ya? Ini tanya nggak jelas. Ya, oke. Ondel. Mempelajari budaya daerah lain yang ada di Indonesia. Ondel ini budaya dari daerah mana? Jakarta. DKI Jakarta. Tawi. Maaf ya, tolong audionya ditutup anak pinter supaya kawan-kawan semua bisa melihat bisa mendengar dengan baik. Depan semua lihat. Depan. Ada gambar bersatu ketika bergotong royong ketika Gak ada yang di kasur. Gak ada yang di kasur. Di depan semua. Halo. Kenapa Bulan? Bulan ada masalah Bulan? Enggak, Umi. Iya, coba Bulan duduk yang bagus, semuanya lihat
seperti kita sekolah ya, nggak boleh sambil boboan, nggak boleh sambil mainan. Nah, Yusuf udah pinter tuh, nggak mainan. Biasanya Yusuf yang kecicilan. Ya, sudah siap kembali semuanya. Umiria lanjut ya, share screen-nya ya. Audionya tolong ditutup semua agar suara Umiria terdengar dengan jelas. Lupna, Bulan, tolong ditutup audionya. Oke, terima kasih. Ya, ini yang perbuatan atau perilaku yang keempat itu. Sebentar. Macet ya. Ini Umi, share screen-nya Umi sebentar ya. Oke, waktunya udah mau habis. Bekerja sama membersihkan ruang kelas ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke matematika. Mengubah satuan ukuran panjang. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai sentimeter dan meter ya. Umiria akan berikan gambar tangga satuan panjang. Yang paling besar, yang paling gede, yang paling tinggi adalah kilometer. Yang paling kecil adalah milimeter. Ini urutannya baku, tidak bisa dirubah-rubah. Pertama kilometer, kedua hektometer, ketiga dekameter, keempat meter, kelima desimeter, ke-6 sentimeter, dan ke-7 milimeter. Lihat. Jika dia dari atas turun ke bawah, maka dikalikan 10. 1 kilometer, turun dia ke hektometer, maka kita kali 10. 1 dikali 10. Tambah 0. Tambah. Ya, boleh ditambah 0. Nah, perkalian 10 kan hanya menambah 0 di belakangnya. Tapi kalau kita naik ke atas, maka 0-nya dikurang. Ya, dibagi. Ya, Umi. Iya, kalau dia ada 100 mm, naik ke sentimeter, kita kurangin 1. Jadi 10. Iya, jadi 10. Terus naik lagi ke desimeter, dikurangin lagi 0-nya. Jadi 100. 1 dong. Kan dari 10 cm ke desimeter, 0-nya dihilangin. Jadi 1 desimeter ya. Ya, oke. Nanti kita belajar ya. Praktek biarnya enak kita ya. Oke, itu tadi tabelnya, tangga ukurannya. Nah, sekarang mengukur panjang menggunakan alat ukur baku. Lihat contohnya seperti di buku. Mengukur panjang sapu. Lihat, ini diperbesar ya. 160. 160 ini panjang sapu 160 cm sama dengan 1 meter lebih 60 cm. Panjang bambu, nih ada 210. Satuannya cm ya. Panjang bambu 210 cm sama dengan
2 meter lebih 10 senti. Oke. Senti. Ya. Kita lihat lagi ya. Perhatikan contoh berikut. Nih, lihat ada mengukur dahan. Lihat nih, ini ada 1 meter, dia ada di sini, tapi dahannya kelebihan, jadi dia ada di sini 120 cm. Berapa? Jadi satuannya apa? 1 meter dahan? lebih 20 senti. Oke, kita lihat nih. Jika diukur menggunakan penggaris, panjang dahan 4 kali 30 cm. Nah, mistar kita ada yang 30 cm, berarti dia harus 4 kali bolak-balik, baru dapat 120. Jika diukur menggunakan meteran, maka panjang dahan 1 meter lebih 20 cm. 120 cm sama dengan 1 meter lebih 20 cm. Oke. Sekarang mengukur panjang anggota tubuh. Nih, biasanya kita suka ini ya. Apa ini? Mengukur tinggi badan. Iya. Kemudian yang ini mengukur lingkar kepala. Lingkar kepala. Iya. Bagian tubuh yang biasa diukur panjangnya adalah tinggi badan, lingkar kepala, dan panjang lengan. Alat yang biasa dipakai untuk mengukur panjang bagian tubuh adalah penggaris dan meteran ya. Ini penggaris juga, ini meteran juga ya. Oke, lihat lagi. Kita masuk ke SBDP. Membuat vas bunga ya. Bagus, Umi. Bahan yang dapat digunakan untuk membuat hiasan dari vas bunga adalah bahan alam dan bahan buatan. Bahan alam merupakan bahan yang telah tersedia di alam. Bahan buatan contohnya origami, plastik, sedotan, dan lain-lain. Nah, kalau gambar yang di samping ini dia pakai bahan alam apa pakai bahan buatan? Buatan. Pakai bahan apa? Ini Alam. Iya, Alam, Umi. Itu kerang ya, Umi? Iya, ini cangkang kerang, tapi daunnya dia pakai bahan buatan. Jadi ini campuran. Oke. Sekarang lihat contoh dari bahan alam. Kacang merah, biji jagung, kacang hijau, dan cangkang kerang. Ini semua bahan alam. Lihat lagi. Apa bacaannya? Membuat vas bunga dari tanah liat. Membuat vas bunga Salah satu bahan alam yang mudah ditemukan di sekitar kita adalah tanah liat. Tanah liat banyak digunakan karena sifatnya yang lunak sehingga mudah dibentuk. Nah, tetapi sekarang ini anak sekolah praktek banyak tidak menggunakan tanah liat dengan alasan susah mencarinya, kemudian kotor, jadi banyak diganti dengan bahan buatan yang memiliki sifat yang sama seperti tanah liat, yaitu plastisin. Atau lilin. Iya, plastisin atau lilin dibuat malah lebih enak karena dia sudah ada warnanya. Ya, ini contohnya. Ini vas bunga yang dari tanah liat. Jadi kalau kita sudah buat dari tanah liat, ini harus dijemur. Bahkan dia harus dimasak, dibakar. Kalau dijemur supaya kering, Umi. Iya, kalau dia terlalu kena sinar matahari, dia kering, Umi. Kan matahari langsung bisa pecah. Itu lemahnya pakai tanah liat. Tapi kalau pakai plastisin, nah ini bunga dari plastisin. Kalau dia kena panas malah dia bisa meleleh. Kebalikannya ya, kalau tanah liat kena panas dia bisa keras, kalau plastikin kena panas bisa lunak. Bisa meleleh. Iya, oke kita lihat ya. Sekarang ada kerajinan dengan dari daun kelapa. Contohnya lihat. Ini ada wadah, kemudian ada topi. Ini apa? Kopi. Ini piring. Kemudian yang ini apa? Keranjang. Gelas. Keranjang, ya. Kemudian ini apa?
Kalau yang ini Umiria pasti tahu, semua kenal. Apa ini? Ketupat. Untuk Iya, lebaran. ketupat. Ya, ketupat pasti kenal ya. Nih, lihat. Di kota, daun kelapa sulit diperoleh. Bahan buatan yang memiliki sifat yang sama dengan daun kelapa dan dapat dianyam adalah kertas dan pita. Nih, contohnya. Lihat. Ini gambar apa? Ketupat dari pita. Ya, sama kan ketupat. Nah, ketupat dari pita untuk hiasan. Kalau ketupat dari daun ini untuk dimasak. Oke. Tugasnya hari ini adalah membuat hiasan vas bunga dari bahan alam. Bukan membuat vas bunganya ya, membuat hiasan. Berarti vas bunganya sudah jadi. Oke? Bisa? Sini makan. Bisa? Umi nanti di-share di grup ya. Oke. Iya. Membuat hiasan vas. Ya, dari bahan